Masih bingung siapa pemilik mobil lain yang terparkir di sini dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh majikannya di tempat seperti ini. Tidak beberapa lama, terdengar suara orang memanggil. Pak Budi pun melihat dari jauh Ibu Asiri yang memanggilnya. Melambaikan tangannya, Pak Budi pun bersiap menuju ke sana. Sebelum ada seseorang yang tiba-tiba keluar dari dalam mobil yang terparkir. Rupanya, dari tadi di dalamnya ada orang lain. "Jangan mendekat, Mas," kata orang asing itu. Logatnya seperti logat orang Jakarta. "Gimana, Mas?" "Itu teman saya yang memanggil." Orang asing itu masih diam, lalu berujar dengan nada bertanya, "Yakin itu temanmu yang baru keluar dari mobil, Mas?" Ucapan itu membuat Pak Budi bingung. Tepat ketika melihat Ibu Asiri lagi, tidak ada orang yang berdiri di sana. Hanya lorong villa yang gelap. Di tempat seperti ini, hal seperti itu sudah biasa, Mas. Anggap saja ada yang ingin kenalan dengan Anda. Pak Budi pun mendekati orang itu. Orang itu memberitahunya kalau dia memang dari kota Jakarta. Alasan kenapa dia ada di sini karena ia baru saja mengantarkan majikannya. Di tengah percakapan itu, Pak Budi tiba-tiba bertanya, "Tempat apa sih ini, Mas? Kok pelosok sekali untuk ukuran villa pribadi?" Orang itu diam lama, mengamati, kemudian melihat Pak Budi sembari berkata, "Anda sopir baru ya?" Pertanyaan itu membuat Pak Budi merasa aneh, seolah-olah ia baru saja melontarkan pertanyaan yang salah. Namun Pak Budi menjawab sejujurnya, "Iya, Mas." Orang itu terdiam lama. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melepaskannya, sampai asap putih mengepul di udara. Seolah bingung dengan apa yang harus dikatakan, orang itu berkata, "Bila belum jauh, lebih baik berhenti saja, Mas. Pesan saya cuma itu, Mas. Anggap saja, itu cara saya kenalan sama Anda." "Maksudnya gimana, Mas?" tanya Pak Budi. Dan tiba-tiba, seseorang menepuk bahu Pak Budi. Itu adalah Bu Asiri. Seraya melihatnya dengan tatapan tidak mengenakan. "Dipanggil dari tadi kok tidak menjawab. Ayo masuk." Pak Budi mengangguk, bersiap berpamitan dengan orang itu. Tapi anehnya tidak ada siapapun di sana. Hanya Pak Budi sendirian. Bu Asiri yang masih menunggu Pak Budi melangkah dari tempat itu. "Cari apa kamu?" Pak Budi pun hanya diam sembari berjalan mengikuti. Selama di perjalanan masuk villa, Bu Asiri mengatakan hal-hal yang Pak Budi tidak mengerti. Tentang unggah-ungguh menjadi abdi sebuah keluarga. Tentang sejarah dan bagaimana adat istiadat dijaga di sebuah keluarga. Dan berakhir di kalimat, "Sesajen." "Budi," kata Bu Asiri. Nadanya dalam dan dingin. "Budi, kamu percaya dengan Doro Sasri?" "Iya, Ibu." "Bagus. Kamu siap menjadi abdi di keluarga ini?" Pak Budi terdiam lama. Ia mencoba mencerna kalimat itu. "Abdi yang bagaimana maksud Anda, Bu?" "Abdi yang harus mengikuti majikan apapun itu." Pak Budi tidak menjawab. Ia masih mencerna setiap kalimat itu. Sampai suara teriakan dari Yanu terdengar. Ibu Asiri langsung berlari. Penasaran, Pak Budi mengikutinya. Ia masuk ke dalam villa yang rupanya dari dalam seperti bangsal. Banyak lorong dan pintu kamar di sepanjang jalan. Di dalam begitu lembab, sampai Pak Budi bisa mencium bebauan kemenyan di sana-sini. Ibu Asiri berhenti di sebuah bangsal kecil.
Setelah menuruni anak tangga, di sana ada pintu tua, lengkap dengan kotak dengan besi layaknya pintu penjara. Di dalamnya ada Ndoro Sasri, duduk di kursi goyang dengan rambut terurai berantakan yang menutupi wajahnya. Ibu Asiri mendekati Ndoro Sasri yang terus-menerus menggoyangkan kursinya. Pak Budi hanya bisa termangu melihatnya. Di samping kiri kanan, banyak sekali sesajian, lengkap dengan bunga dan dupa. Di sana sini, Ibu Asiri mengambil sekepal bunga 7 rupa. Dengan telaten, menyuapkannya ke mulut Ndoro Sasri. Semua yang Pak Budi lihat, benar-benar di luar logikanya. Ia tidak pernah melihat hal segila ini di depannya. Sebelum matanya teralihkan pada sosok dengan kain kafan yang ada di atas ranjang bangsa. "Nak," terdengar suara Ndoro Sasri memanggil Pak Budi. "Kesini, Nak." Ndoro Sasri melambai-lambaikan tangannya yang keriput. Di sampingnya, Ibu Asiri berdiri menatap Pak Budi dingin. Namun, mata Pak Budi tertuju pada seonggok kain kafan yang menggeliat di atas ranjang. "Yanu," kata Pak Budi gemetar. Ia tahu itu Yanu yang diikat di atas ranjang. Namun Pak Budi tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Anehnya, ketakutan yang Pak Budi rasakan malah menuntunnya mendekati Ndoro Sasri yang terus melambai-lambaikan tangannya. "Nak, kamu mau ya jadi abdinya si Mbah?" "Mbah," kata Pak Budi mengulangi. Ndoro Sasri tidak pernah menyuruhnya memanggil si Mbah. Beliau lebih suka dipanggil ibu, pikir Pak Budi. Dan setelah memikirkan itu, Ndoro Sasri tertawa, membuat Pak Budi bergidik. Ndoro Sasri mendekati Pak Budi, kemudian menuntunnya mendekati Yanu. Ia benar-benar diikat dengan 5 titik tali pocong, sudah menyerupai jenazah. "Mandikan." Tepat di samping ranjang, ada sebuah kendi besar berisi air, lengkap dengan gayung dari batok kelapa. Pak Budi menyiramkan air itu ke tubuh Yanu. Wajahnya ditutup dengan kain, sehingga kemungkinan ia kesulitan untuk bernafas. Air yang disiramkan dengan bunga 7 rupa. Tidak hanya itu, di bawah ranjang, rupanya ada sepotong ayam cemani yang kepalanya sudah dipenggal. Tidak mengerti, namun Pak Budi menurut saja. Ia begitu ketakutan malam itu. Tidak beberapa lama, Ndoro Sasri turun dari kursi goyangnya. Ia berjalan tertatih-tatih menuju Pak Budi. Caranya berjalan nyaris seperti cara berjalan orang tua pada umumnya. Hanya saja, ia lebih bungkuk. Tepat ketika Ndoro Sasri sudah di depan Pak Budi, ia melihat Yanu, kemudian menangis di atasnya. Pak Budi beringsut mundur, masih tidak mengerti. Dengan cekatan, ia melepaskan satu persatu ikatan tali pocongnya, kemudian menelannya bulat-bulat. Pak Budi yang melihatnya sangat mual. Yanu yang sedari tadi menggeliat, tiba-tiba terbujur kaku. Ia tidak lagi bergerak sama sekali. Ndoro Sasri kemudian mendekati Pak Budi, membawanya keluar dari ruangan itu. Ia menutup pintu, menuntun Pak Budi menjauh dari tempat itu. Di sebuah tempat yang jauh dari ruangan itu, Ndoro Sasri duduk di depan Pak Budi yang tampak syok. Ia tidak tahu apa yang ia perbuat malam ini. "Sekarang, tanyakan semua pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, Nak. Siapa Anda sebenarnya? Tanyakan yang lain saja. Siapa yang ada di dalam tubuh ibu? Yang lain." "Yanu meninggal." Ibu Asiri menggelengkan kepala. "Enggak, hanya raganya saja yang mati." "Lalu saya bagaimana, Bu?" Bu Asiri tersenyum melihat Pak Budi. Ia tahu pemuda di depannya sudah ketakutan setengah mati. "Tergantung.
Ucapan itu membuat Pak Budi menatap Ibu Asiri cukup lama, sebelum akhirnya Ibu Asiri pergi. Besok kita pulang, kalau semuanya sudah selesai. Pagi hari, Ibu Asiri datang menemui Pak Budi. Kemudian ia mengatakannya, "Kamu dicari ibu di teras." Pak Budi berdiri, kemudian melangkah menuju Ndoro Sasri. Ndoro Sasri dia menatap taman di teras villa. "Kamu sudah tahu semuanya, Nak." Pak Budi hanya menggelengkan kepala. "Asiri belum cerita ya?" "Belum, Bu. Habis ini kita pulang." Selama perjalanan, Pak Budi tidak bisa melepaskan matanya dari Yanu. Tubuhnya dibalut dengan selendang. Matanya sayu, kosong seperti tidak bernyawa.